Pengadaan tanah untuk jalan tol biasanya akan memakan waktu yang lama, dan kadang sering menuai konflik pada masyarakat. Mengapa demikian? Cari tahu jawabannya di sini. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini, dan kali ini kita akan membahas mengenai pembebasan lahan, di mana ini sangat penting untuk diketahui masyarakat yang terdampak jalan tol. Dan ini juga yang sering ditanyakan pada kolom komentar di channel ini. Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur tak jarang menuai konflik pada proses pembebasannya. Melihat fenomena tersebut, bagaimana sebenarnya prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang sesuai aturan. Sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian akan mendapat update terbaru jika ada kabar selanjutnya. Pelaksanaan pengadaan tanah telah diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2012 tertulis bahwa terdapat 4 tahapan pengadaan tanah, meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pertama adalah tahap perencanaan yang dilakukan oleh instansi terkait berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah instansi bersangkutan. Tahap perencanaan dilakukan dengan menyiapkan dokumen pengadaan tanah yang memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah, letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan. Selain itu, perlu juga mencantumkan gambar umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah hingga rencana penganggaran. Adapun dokumen perencanaan tanah wajib diserahkan kepada pemerintah provinsi sebelum melangkah kepada tahapan selanjutnya. Kedua adalah tahapan persiapan pengadaan tanah yang dilakukan melalui pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan. Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak. Proses ini dilaksanakan di tempat rencana pembangunan, kepentingan umum, atau di tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Konsultasi publik dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja, dan apabila setelah melewati batas waktu tersebut masih terdapat pihak yang merasa keberatan, akan dilangsungkan konsultasi publik ulang selama 30 hari kerja yang diikuti dengan berbagai prosedur lain. Inilah kenapa pada tahapan ini lama, karena semakin banyak masyarakat yang merasa keberatan, semakin lama juga waktu yang dibutuhkan, karena akan dilakukan konsultasi publik berulang-ulang. Ketiga adalah tahap pelaksanaan pengadaan tanah melalui inventarisasi dan identifikasi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, dan pelepasan tanah instansi. Setelah semua proses pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan, selanjutnya adalah menunggu hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan oleh lembaga pertanahan, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak yang berhak untuk memberikan uang ganti rugi kepada masyarakat. Adapun penyerahan ganti rugi dilakukan dengan musyawarah dalam waktu 30 hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan pada lembaga pertanahan, yang juga diikuti oleh berbagai proses lainnya. Tahap ketiga ini juga mencangkup proses pelepasan tanah instansi untuk kepentingan umum yang dimiliki pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara atau daerah. Proses ini dilakukan dalam waktu 60 hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
Keempat adalah penyerahan hasil pengadaan tanah kepada instansi terkait setelah pemberian ganti kerugian kepada masyarakat telah dilaksanakan sepenuhnya dan atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri. Kemudian, instansi yang memerlukan tanah dapat segera memulai pelaksanaan kegiatan pembangunan setelah serah terima dilakukan serta wajib mendaftarkan tanah yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah prosedur pengadaan lahan untuk infrastruktur yang perlu diketahui banyak masyarakat, di mana sering terjadi kesalahpahaman di tahapan ini. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus mengikuti terus prosedurnya supaya kita paham tahapan-tahapan yang ada. Mungkin itulah update informasi terkini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jika kalian suka video seperti ini, pantengin terus channel ini untuk mendapatkan informasinya secara detail. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.